Oke, kita masuk ke materi reformasi gereja. Sebenarnya dari kata reformasi sendiri kan terkait dengan pembaharuan ya, atau perbaikan. Apa sih yang ingin diperbaharui atau ingin diperbaiki? Oke, reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan untuk kembali pada ajaran gereja yang lurus. Nah, intinya ini merupakan sebuah gerakan reformasi yang mengkritik terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik. Terjadinya yaitu pada tahun 1517 di Jerman oleh seorang tokoh bernama Martin Luther yang merupakan seorang pastor dan ahli teologi. Faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama pastinya karena gereja dianggap melakukan penyimpangan. Yaitu yang pertama, memperjualbelikan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Ya, kita tahu ya bahwa dosa ini harusnya ditanggung oleh pribadi masing-masing dan tidak bisa istilahnya kita ini diampuni dosanya dengan cara membeli surat pengampunan dosa tersebut. Oke, gitu. Jadi uangnya ini nanti akan masuk ke kas gereja dan hal tersebut merupakan penyimpangan. Yang kedua, pihak gereja dianggap melakukan jual beli jabatan. Oke, jadi yang ingin menjadi uskup, menjadi pastor itu bisa membeli jabatan tersebut ke pihak gereja. Intinya aturan ini istilahnya berlaku untuk seluruh orang Eropa ya, tapi karena berkaitan dengan uang maka banyak orang kaya yang bisa menggunakan aturan tersebut. Yang kedua, semakin tumbuhnya peran negara. Di abad ke-14 mulai timbul keinginan dari negara-negara untuk menjalankan pemerintahan yang independen. Jadi ingin memisahkan diri antara agama dan pemerintahan gitu. Yang ketiga, semakin berkembangnya tradisi intelektual. Ini jelas berkaitan dengan kaum pemikir yang memang sudah hadir pada masa Renaissance saat itu. Nah, golongan pemikir ini tumbuh dan mulai mempertanyakan, mulai mengkritisi terkait otoritas gereja yang terlalu mendominasi seluruh elemen kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana prosesnya? Diawali di tanggal 31 Oktober 1517, di mana dipelopori oleh seorang tokoh bernama Martin Luther, yang mana Martin Luther itu memasang 95 dalil di depan pintu gereja Wittenberg. Apa sih isinya? Dalilnya ini berisi mengenai daftar-daftar penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Nah, nantinya di tahun 1520, Paus Leo X menetapkan ajaran Martin Luther ini menyimpang. Tetapi apakah Martin Luther ini menyerah? Enggak ya. Jadi di tanggal 18 Aprilnya tahun 1521, sebagai bentuk penolakannya, Luther ini memulai gerakan Protestan. Nah, intinya kita mengenal sekarang istilahnya Kristen Protestan ya, lahirnya Kristen Protestan ini karena reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther. Martin Luther ini menginginkan ajaran agama agar dilaksanakan sesuai dengan Alkitab. Oke, kemudian nanti setelah itu menyebar ke wilayah-wilayah lain nih. Di wilayah Swiss ini bahkan ada aliran Calvinis yang terilhami oleh gerakan reformasi dari Martin Luther. Kemudian kalau di Inggris ini ada namanya Anglikan. Dan pastinya mesin cetak Gutenberg juga istilahnya berperan penting ya. Kenapa? Karena dengan adanya mesin ini, ide-ide reformasi dapat dituliskan, diperbanyak, bahkan disebar ke wilayah lain dengan sangat cepat. Nah, untuk pengaruhnya atau dampaknya di bidang agama, pastinya munculnya aliran-aliran Kristen di Eropa. Lutheran di Jerman, karena Martin Luther tadi, kemudian Calvinis di Swiss, dan Anglikan di Inggris. Untuk yang politik, ini pastinya memperlemah pengaruh gereja Katolik dalam pemerintahan. Tuh, karena adanya reformasi gereja ini pembaharuan, perbaikan, gitu makanya tadi ya, gitu dominasi gereja mulai berkurang dan di situ menguatnya peran negara. Kemudian untuk yang politik juga ada munculnya sekularisme. Apa itu sekularisme? Terkait pemisahan urusan agama dengan pemerintahan. Nah, kalau yang di sosialnya ini memunculkan gesekan dalam masyarakat. Gitu. Di Eropa sendiri terjadi perang 30 tahun, yaitu tahun 1618 sampai 1648. Tapi nanti di akhir perangnya gitu, setelah ada perjanjian Westphalia, ada kesadaran untuk menghargai nih pilihan agama dari masing-masing individu, dan negara sendiri memiliki kewajiban untuk melindungi agama pilihan rakyatnya. Oke, seperti itu aja materi gambaran terkait reformasi gereja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.